Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa natubu ilaihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Allahumma inna nas'aluka hubbak wa hubba man yuhibbuk wal amal alladhi yuballighuna hubbak. Ya Allah, ya Tuhan kami memohon kepadamu cintamu dan cinta orang-orang yang mencintaimu. Kami memohon kepadamu amal perbuatan yang dapat menghantarkan kami menggapai cintamu. Allahumma ij'al hubbak ahabba ilaina min anfusina wa ahlina wa minal ma'il barid. Ya Allah, jadikanlah cintaku kepadamu lebih, jadikanlah cinta kami kepadamu lebih kami cintai daripada cinta kami kepada diri-diri kami sendiri, kepada keluarga kami. Jadikanlah cinta kami kepadamu lebih kami cintai daripada cinta kami pada air yang sejuk ketika kami dahaga di gurun Sahara yang panas nan luas. Allahumma inna na'udzubika min zawali ni'matik. Ya Allah, ya Tuhan kami, kami berlindung kepadamu daripada hilangnya kenikmatan. Wa tahawuli afiatik, dan berlindung kepadamu daripada berubahnya kesehatan yang Engkau telah anugerahkan. Wa fujaati niqmatik,
berlindung kepadamu daripada siksamu yang datang secara tiba-tiba. Wa jami'i sakhatik. Kami berlindung denganmu ya Allah daripada segala kemurkaanmu. Amin. Amin ya rabbal alamin. Muslimin muslimat rahimakumullah. Hari ini alhamdulillah kita lagi sekali diizinkan oleh Allah untuk meneruskan kajian kita kaitan dengan mahabbatullah wa rasulih. Cinta Allah kepada hambanya, cinta Rasul kepada umatnya, dan cinta hamba kepada Tuhannya, serta cinta umat kepada Rasulnya. Itu tajuk yang selama ini kita pelajari, sehingga insya-Allah semua ayat Al-Quran ataupun hadis yang kita sebutkan, kita hanya memahami dan mentafsirkan ayat atau hadis tersebut berkaitan dengan tajuk itu sahaja. Walaupun ayat yang dibaca mempunyai makna yang lebih luas. Tetapi kita coba hanya melihat daripada aspek mahabbatullah li abdi wa mahabbatul abdi lillah. Itu. Jadi jika sekiranya ayat-ayat yang dibaca dan uraian serta penjelasannya hanya berkaitan mahabbatullah, dan memang itu tajuknya. Sungguh pun ayat tersebut pasti mempunyai maksud dan makna yang lebih luas. Mungkin ada aspek akidahnya, mungkin ada aspek syariatnya, dan seterusnya, dan seterusnya. Itu hanya sebagai peringatan supaya kita tidak, apa istilahnya ya, tidak kemana-mana pembicaraan kita, melainkan kita fokus pada tajuk, dibatasi oleh tajuk tersebut. Jamaah yang dirahmati Allah sekalian, pagi ini kita akan teruskan kaji ayat berikutnya. Bagi yang ada nota, lihat notanya muka surat 13. Nota muka surat 13. Ayat yang kedua daripada atas. Dari atas ayat yang kedua. Surah Ghafir ayat yang ke-40. Surah 40 ayat yang ke-40. Walaupun sebahagian maksudnya telah kita singgung sedikit ketika kita mengurai dan menjelaskan surah Al-Ankabut ayat yang ke-7.
tempoh hari. Tapi uraian lebih lanjut, mari kita kaji sama-sama pagi hari ini. Surah Ghafir, surah yang ke-40, ayat yang ke-40. Sebagai biasa, jemaah sekalian, saya ingin minta tolong kerjasama daripada jemaah sekalian. Dengan sukarela, sila siapa di antara jemaah yang ingin membacakan untuk kita semua ayat ini. Sila bismillah dengan sukarela. Saya baca, Ustaz. Sila. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man amila sayyi'atan fala yujza illa mislaha wa man amila salihan min zakarin aw unsa wa huwa mu'minun fa ulaika yadkhuluna al-jannata yurzaquna fiha bighairi hisab. Masya Allah, tabarakallah. Man amila sayyi'atan. Sesiapa sahaja yang beramal, yang melakukan, mengerjakan keburukan. Sayyi'ah, satu keburukan. Fala yujza, maka tidak ia diberi balasan, illa kecuali mithlaha, yang serupa, yang semisal dengannya, sayyi'ah yang dia lakukan. Ini satu statement, satu hukum sendiri. Wa man amila sholihan, dan siapa sahaja yang melakukan, yang beramal soleh, yang baik, min zakarin au untha, sama ada pelakunya itu lelaki maupun perempuan, dengan syarat wahwa mu'minun, dalam keadaan, sedangkan walhal dia, si pelaku itu, seorang yang beriman, atau niat ia melakukan amalan itu berdasarkan iman, itu lebih tepatnya. Nawaitu dia yakni iman kepada Allah. Yang motivate diri dia untuk beramal soleh itu semata-mata karena imannya pada Allah, bukan kerana yang lain. Faulaika, maka orang-orang itu, yadkhulunal jannah, mereka akan masuk surga. Yurzaquna fiha, mereka akan diberi rezeki, fiha, di dalam surga, bi ghairi hisabin, tanpa hisab. Ya rahimakumullah, seperti mana yang saya katakan awal tadi, ayat ini mari kita coba fahami dari satu aspek saja, yakni tentang mahabbatullah, cinta Allah kepada hambanya, rahmat Allah pada hambanya. Dari aspek itu sahaja. Dan ayat ini benar-benar menunjukkan lagi satu bukti, lagi satu betapa sayangnya Allah kepada hamba-hambanya. Baik, saya ingin sampaikan dahulu secara harfiahnya kalimat dalam ayat ini. Dalam ayat ini ia menggunakan dipanggil uslub syartiyah.
Susunan ayatnya yakni susunan syartiyah, jumlah syartiyah. Jadi ada syarat, ada jawabnya. Jadi jawab baru ada jika syarat itu wujud. Kalau syarat tidak wujud, jawab pun tidak ada lah. Contoh umpamanya, apa syarat dia? Berbuat jahat. Itu syaratnya. Bila berbuat jahat, ada jawabnya. Jawabnya apa? Maka tidak diberi balasan kecuali yang serupa. Syaratnya apa? Buat baik. Jawabnya apa? Masuk surga. Jadi balasan tidak ada, jawab tidak ada jika syarat tidak ada. Bermakna ada atau tiadanya jawab bergantung pada ada atau tiadanya syarat. Memahami ayat-ayat seperti ayat syariah seperti itu penting sekali. Kita mesti punya dasar pemikiran seperti itu. Asas berpikir seperti itu bila kita membaca ayat syariah. InsyaAllah nanti betul pemahaman kita. Okay. Yang kedua yang saya sampaikan, tak kiralah yang buat baik atau yang buat jahat, kedua-duanya Allah gunakan kalimah amilah. Amilah sayyi'atan, amilah solihan. Bukan menggunakan fa'ala. Fa'ala melakukan kan. Amilah pun melakukan juga. Bezanya apa? Maknanya orang itu semasa melakukan perbuatan jahat atau baik kerana pilihannya. Gitu. Kerana pilihannya. Ada unsur kesengajaan. Gitu. Ada niat. Gitu. Sebab kalau gunakan fa'ala itu lebih umum. Fa'ala itu melakukan perbuatan ima sengaja ke, tak sengaja ke, pilihan dia ke, dipaksa ke, itu fa'ala. So itu apa yang kita lakukan semasa kita tidur, katalah. Pergerakan kita masa tidur, ucapan kita masa tidur, dan sebagainya lah. Bacaan Quran kita semasa tidur, maki-maki seseorang semasa tidur, itu tak boleh disebut amila, itu fa'ala. Dan tak ada rekod. Tak rekod. Jadi kalau amila, itu mesti pertama, atas dasar kebebasan memilihnya. Hurriyatul ikhtiyar. Yang kedua, ada unsur kesengajaan. Barulah ada rekod dia, ada catatan, ada kira-kira dia. Yang kedua. Yang ketiga, ini dari segi bahasa dahulu, coba perhatikan. Tak kiralah ketika Allah cerita tentang perbuatan jahat atau perbuatan yang baik, keduanya menggunakan isim nakiroh. Amilah sayyi'atan, itu nakiroh. Sayyi'atan, nakiroh. Solihan, itu pun nakiroh juga. Solihan, itu nakiroh juga. Nah, dalam kaidah bahasa Arab ni jam sekalian, nakiroh ini pertama, satu di antara maksudnya, ia membawa makna umum. Maknanya apa saja jenis sayyi'ah, apa saja jenis solih. Umum. Tidak dihadkan. Tidak ditentukan apa. Apa saja. Asal ia sayyi'ah, masuk. Asal ia solihah, masuk. Itu makna pertama. Dan makna kedua, ini makna nakirah ni lah. Ia membawa makna sedikit. Artinya apa? Siapa saja yang sengaja melakukan perbuatan buruk, apa saja perbuatan buruk itu, walaupun sikit. Gitulah. Walaupun sikit. Apalagi banyak. Walaupun sikit. Demikian juga, siapa saja yang melakukan amalan dengan sengaja, dengan niat, akan amalan yang baik. Apa saja jenis amalan yang baik. Walaupun sikit. Walaupun sikit. Apalagi banyak.
pasti ada balasannya. Tolong pahami 3 kalimat ni ya. Ini penting untuk memahami ayat seperti ini penting sehingga kita dapat maklumat lebih insya-Allah. InsyaAllah itu dapat maklumat lebih. Baik, itu satu. Ya. Baik, itu selesai sudah. Sekarang mari kita masuk kepada di mana letak mahabbah Allah di dalam ayat ini. Di mana letaknya kasih sayang Allah terhadap hambanya melalui firman-Nya ini. Jamaah rahimakumullah, seperti mana tadi nyatakan jumlah ini yakni jumlah syartiyah. Jadi man itu man syarat, man amilah sholihan, man salih sayiatan itu syaratnya. Fala yuza ila muslaha itu jawabannya. Ini menariknya, illa mitlaha. Kejahatan sayi'ah satu, sebab kalau banyak kan sayi'at gitu ya. Tidak diberi balasan illa mitlaha. Mana ini? Mitlaha, yang serupa dengannya. Yang serupa dengannya. Apa maksud yang serupa dengannya? Saya sampaikan terlebih dahulu jamaah sekalian. Al-mumatsalah fil wasfi alladzi dalla alaihi ismus sayyi'at wa huwal jazaa'us sayyi'. Jadi mumatsalah dari segi sifatnya ini yang ditunjukkan oleh kalimat sayyi'at sebagai balasan. Ai la yujza min ana amal alisu bi jazaa'il khair. Tidak mungkin diberi balasan amalan yang buruk itu dengan balasan yang baik. Tidak mungkin. Sebaik dan buruk bukan semisal. Tidak semisal. Kesannya apa? Pengajarannya apa? Pengajarannya, ay la yatma'una ayyamalus sayyi'at wa annahum yuzazuna 'alaiha jazaa'al khair. Jangan sampai ada di antara kita yang berpikir atau bahkan hanya sekadar terlintas atau mungkin hanya berharap mendapatkan balasan kebaikan jika amal yang dilakukan itu amal keburukan. Jangan sampai ada pikiran seperti itu. Jangan ada orang yang melakukan amal buruk berharap dapat balasan yang baik. Atau mengharapkan pahala sedangkan amalnya buruk. Tidak mungkin. Sehingga begitu kita terlanjur melakukan kejahatan sekecil apapun, dan kejahatan yang kita lakukan itu sengaja, ada niat, ya, ada niat. Lalu kita menyadari bahwa itu perbuatan jahat, saat itu juga hendaklah kita yakin seyakin-yakinnya suatu saat kita akan mendapatkan balasan buruknya. Jadi kita bukan sekadar perlu sedar bila terlanjur buat salah. Bukan sekadar itu saja. Memang kita wajib menyadari bila terlanjur buat salah, kita sedar yang itu perbuatan salah. Itu wajib. Tapi setelah kita sedar itu, ada yang kedua. Yakinkan diri kita. Yang kita pasti akan mendapatkan balasan buruknya. Yang sama dengan kurang kita. Bila kita sudah tanamkan adanya kepastian balasan bagi kejahatan yang kita lakukan, insya Allah saat itu juga kita akan segera minta ampun. Kita tidak akan taswif. Tas itu menunda-nunda istighfar. Tidak mungkin. Itulah sebenarnya dalam agama ini. Sekecil apapun. Artinya apa? Kita tidak perlu menunggu
untuk meyakinkan diri kita yang kita akan diberi balasan siksa hanya setelah kita merasa melakukan kesalahan yang banyak atau yang besar. Tidak perlu. Baru yakin ada siksa bila kita menyadari yang kita lakukan itu benda yang besar umpamanya. Dosa besar. Tidak perlu. Dosa kecil pun sayyiat. Itu saya tekan tadi. Kalimat sayyiat itu pertama adalah dia nakirah. Nakirah itu membawa makna umum dan sikit. Nah, disinilah akhirnya orang bukan sekadar berhati-hati dalam hidup, jangan sampai ia terjerumus dalam sayyiat, tapi kan tidak mungkin manusia akan pasti buat salah. Lebih dari itu, jika ternyata terjerumus juga dalam maksiat, dia segera bertaubat kerana yakin sekecil apapun sayyiat yang dilakukan, pasti ada balasannya. Pasti ada balasan. Inilah yang perlu. Cara berfikir situ mesti sehingga orang segera bertaubat. Satu, orang yang muda yang segera bertaubat, bila bahasa lain zaman saya jadi orang yang tidak membiasakan dirinya meremeh-remehkan kesalahan. Dalam bahasa Arab dipanggil ihtiqarud dzunub. Orang yang dalam hatinya tidak terbiasa meremeh-remehkan dosa, insya Allah mudah bertaubat. Tapi orang yang suka meremehkan dosa, Allah kecil saja, Allah lagi pula Allah karena pengampun. Apa kita fikir Allah akan memberi pengampunan bagi dosa kita hanya karena kita yakin Allah Maha Pengampun? Itu poinnya. Saya ulangi. Apa kita fikir Allah akan ampunkan dosa kita hanya karena kita yakin Allah Maha Pengampun? Tidak, ya mas sekalian. Apa kita fikir seseorang akan masuk surga karena ia mengharapkan surga, semata-mata karena ia inginkan surga? Tidak. Apa kita fikir orang akan bebas dari neraka semata-mata karena ia takut neraka? Tidak. Keyakinan kita bahwa Allah Maha Pengampun semata-mata tidak akan membolehkan dosa kita terampun jika kita tidak minta ampun, kan begitu kan? Keyakinan kita, harapan kita ingin masuk surga semata-mata tidak akan membolehkan kita masuk surga jika kita tidak beramal yang membolehkan kita masuk surga. Rasa takut kita yang luar biasa kepada neraka semata-mata tidak dapat membebaskan kita dari neraka jika kita tidak mengelakkan perbuatan yang menjerumuskan kita dalam neraka. Itu poin dia. Ya. Satu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini juga menjelaskan bagaimana. Ini mungkin ada pertanyaan ya. Ini memang agak panjang ya. Mungkin ada orang tanya begini. Macam manalah Allah tidak membalas dia nanti di akhirat itu? Buat kesalahan, katanya balasannya sama dengan kesalahannya. Katalah orang kufur, kesalahannya kufur. Apa kekal dalam neraka? Macam tak seimbang. Kufur hanya beberapa hari. Kufur hanya beberapa. Tapi kenapa balasnya kekal dalam neraka jahanam? Wah, kufurnya bukan lama, mungkin ya selama hayatnya lah berapa tahun. Katalah kufurnya selama 1 tahun di penghujung hayatnya. Mana boleh kufur 1 tahun kekal dalam neraka? Jamaah sekalian, kufur dengan fasik ini benda yang berbeza. Kita kena tahu ya. Orang kufur mana orang yang tidak
Ya tidak iman lah. Tidak percaya kerana ada Allah, tidak percaya ini. Sehingga selagi keyakinannya belum diubah, maknanya sedang tidur pun dia kufur. Tengok. Sedang tidur pun dia kufur, sedang makan pun dia kufur, kan kaitannya dengan keyakinan yang ada di dalam hatinya. Jadi kufurnya bukan sesaat. Kufur, bila orang kufur maknanya tak ada iman, itu berterusan. Bukan sesaat, berterusan. Dia tidak akan terhenti selagi orang belum menukar kekufurannya dengan iman. Beza dengan orang fasik. Orang mukmin, kemudian buat maksiat, namanya kan fasik. Nah, fasik sekali-sekala. Jadi itu azab orang fasik tidak kekal. Azab orang kufur kekal. Itu satu. Yang kedua, kita jangan melihat gini, macam mana kufur hanya 5 tahun terakhir. Neraka kekal, macam tak seimbang. Banyak sekali yang masalah dalam hidup ini, kalau kita lihatlah, macam tidak seimbang banyak dalam kehidupan kita. Agak-agaklah 1 ml, ada katalah bisa ular tedung, umpamanya. Bisa ular tedung atau mungkin bisa apa lagi binatang yang paling berbisa, yang bisanya paling mematikan apa ya, binatang apa-apanya ya, ular ke atau apa tuh, apa yang di pada pasir itu yang kata-kata sangat ganas tuh, tarantula. Konon masya Allah ada binatang yang bisa dia, jangankan 1 liter, katalah 1 ya, ml lah, mililiter atau sekian, setitik pun tak adalah, boleh membunuh puluhan nyawa. Coba. Boleh bunuh beberapa ekor gajah. Kalau kita bandingkan, macam mana ya benda yang hanya macam ini boleh. Sekarang sedang berlaku wabak corona virus. Corona virus. COVID-19. Sebesar apa tu makhluk yang bernama COVID-19? Macam mana boleh membunuh ribuan orang? Macam tak masuk akal. Lemah sangatkah tubuh badan kita ini? Atau terlalu kuatkah virus ini? Allahu Akbar. Lemah sangatkah antibodi gajah sebesar itu? Atau mungkin terlalu kuatkah? Bisa. Apa dari ular tadi umpamanya. Di dunia pun kita sudah diajar seperti itu. Benda yang sangat kecil tapi kesannya sangat besar. Besar yang sangat besar. Baik, itu tentang sayyi'ah. Nah, kemudian di dalam ayat ini Allah tidak hanya cerita tentang sayyi'ah tapi juga cerita tentang solihah. Kalau orang buat jahat 1, maka dibalasnya dengan 1. 1 dibalas 1. Sementara yang buat solihat 1 bukan dibalas dengan 1. Dalam ayat lain paling tidak dibalas dengan 10 minimum hingga 700, hingga gandaan yang Allah sahaja maha mengetahui. Dari sini kita boleh ambil kesimpulan begini. Ini kasih sayang Allah. Apa dia? Allah sedang, melalui ayat ini jemaah sekalian, Allah ingin memberitahu kita tentang fadluhu wa adluhu. Allah sedang hendak beritahu kepada kita tentang kurnianya dan keadilannya. Bagaimana maksudnya? Kepada pelaku maksiat, kejahatan,
Allah menunjukkan sifat adilnya. Adilnya. Sebab itu, satu kesalahan dibalas dengan satu hukuman. Kesalahan yang sedikit, ya dibalas dengan hukuman yang sedikit. Kesalahan yang ringan, dibalas dengan balasan yang ringan. Ini syaratnya kalau Allah tidak ampunkan ya. Ini cerita dosa yang Allah tidak ampunkan. Sekecil apapun kesalahan. Jika Allah tak ampunkan, pasti ada balasannya. Dan balasan itu disesuaikan dengan kejahatannya. Kan? Nah, kepada pelaku-pelaku kejahatan, Allah memperlihatkan, Allah menunjukkan sifat adilnya. Balas. Dan balasannya sama betul, mumatsalah. Mithlah tadi mumatsalah. Sama. Satu balas satu, dua balas dua, berat, ringan, ringan. Tak lebih, tak kurang. Itu namanya adil. Sementara kepada pelaku-pelaku amal soleh, orang yang beramal soleh, Allah tidak menunjukkan sifat adilnya, tapi Allah memperlihatkan sifat fadlunnya, Rahman Rahimnya, Al-Karimnya. Sehingga pelaku kebaikan satu, Allah tak balas satu. Kalau Allah satu kebaikan dibalas satu, itu Allah memperlihatkan, memperlakukan sifat adilnya. Tapi Allah memperlihatkan sifat fadlun, fadlullah, rahmatullah, mahabbatullah. Allah kata, oh tidak. Kepada kamu yang buat baik, aku tidak akan memperlakukan kamu dengan keadilanku. Tapi aku memperlakukan kamu dengan sifat Rahman Rahimku. Maka aku gandakan 10 paling kurang. 700 hingga gandaan. Sehingga jika seseorang itu masuk neraka dapat siksa, siksa itu sama betul dengan kejahatannya. Sama betul. Karena Allah adil. Tidak lebih, tidak kurang. Dahsyat ke, tak dahsyat ke, lama ke, sekejap ke, berat ke, ringan ke, siksa di akhirat, 100% sama dengan kejahatan yang pernah dilakukan di dunia. Tapi ingat ya, penilainya Allah ya, bukan kita. Penilainya Allah. Dan Allah itu hakim satu-satunya di akhirat. Sementara ganjaran di akhirat berupa surga dan isinya, itu sebetulnya Allah tidak menunjukkan keadilannya. Allah menunjukkan sifat kasih sayangnya, rahmatnya. Sehingga balasan yang Allah berikan di akhirat, balas surga lah, itu jauh lebih banyak daripada amalan orang itu. Inilah rahasia sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis Bukhari Muslim. Nabi bersabda, la yadkhula ahadan amaluhul jannah. Sekali-kali amal seseorang itu tidak akan dapat memasukkannya di dalam surga. Tidak. Siapapun. Orang soleh ke, orang yang waliullah ke, bahkan syuhada ke, bahkan Nabi pun. Allahu Akbar. Amalan mereka tidak akan memasukkan surga. Walaupun amalnya segunung Uhud sekalipun. Sahabat terkejut ketika Nabi memberitahu itu. Mereka bertanya, qalu wala anta ya Rasulullah.
Bagaimana pula engkau ya Rasulullah? Engkau kata tak seorang pun masuk surga karena amalnya sebanyak manapun. Bagaimana pula engkau? Kau amal pun banyak. Adakah engkau pun tak masuk surga dengan amalan itu? Nabi kata, wala ana. La. Ya, tidak. Tidak. Wala ana. Aku pun tidak. Tegas sungguh Nabi. Aku pun tidak masuk surga karena amalku. Illa ayyaghoma daniyallahu bifadlin wa rahmah. Kecuali ayyaghoma daniyallah. Kecuali Allah limpahkan kepada diriku ini. Dengan kurnianya, dengan rahmatnya, dan kasih sayang. So, masuk surga karena rahmat Allah. Ingat, dalam Sirian Pas saya pernah ceritakan bagaimana orang beribadah puluhan tahun di dunia dan merasa ibadahnya sudah sangat banyak. Lalu di akhirat oleh Allah Subhanahu wa taala, malaikat Allah suruh malaikatnya untuk masukkan orang dalam surga karena rahmat Allah. Orang ini protes, ya angkuh sikitlah. Gelagak sikit. Ya Allah, aku ingin masuk surga karena amalku. Karena merasa amalnya banyak. Sebab Allah suruh masukkan orang itu surga karena rahmatnya. Orang ini, kenapa dengan rahmat Allah pula? Aku dah beramal banyak. Lalu Allah layanlah. Ya, kalau kita apalah. Baik malaikat, timbang itu. Nikmat yang aku berikan pada hamba aku itu kamu timbang. Nikmat Allah sangat banyak. Sangat banyak. Tak terkira bila kita nak menghitung. Lalu malaikat suruh timbang satu nikmat Allah saja. Ini amal yang banyak yang dilakukan oleh orang ini puluhan tahun. Pokoknya banyak. Ditimbang dengan timbang sebelahnya satu nikmat Allah saja. Tiba-tiba satu nikmat Allah itu masih lebih berat daripada amalnya. Maknanya amal sebanyak itu pun belum mampu mengimbangi satu nikmat Allah. Macam mana nak masuk surga? Jadi kalau masalah di sini, kalaulah ganjaran kebaikan itu mumasalah, orang ini tak masuk surga. Karena amal yang banyak itu pun belum dapat mengimbangi satu nikmat. Bagaimana nikmat 2, 3, 4, 5, 10, sejuta. Hamba itu akhirnya kata Nabi kan, itu dalam hadis Nabi kan. Oh, akhirnya minta kepada Allah SWT masukkan surga karena rahmatnya. Coba tak sayang macam mana di sini Allah SWT. Buat jahat satu dibalas satu. Adil lah. Buat kebaikan digandakan berganda-ganda. Inilah mahabbah. Inilah mahabbah. Tanda cinta Allah kepada kita. Itu belum lagi jamaah sekalian. Saya ingin tunjukkan. Sebab dalam ayat ini tadi saya katakan Allah sedang memberitahu kita tentang sifat adilnya dan sifat Rahman Rahimnya. Kepada pelaku maksiat, Allah menjadi hakim. Ketika Allah jadi hakim, Allah menunjukkan sifat keadilannya. Kepada orang yang melakukan kebaikan, Allah jadi hakim pada orang ini, memperlihatkan, menunjukkan sifat Rahman Rahimnya. Kurnianya melimpah-limpah. Tidak setakat itu saja. Saya ingin bacakan hadis Bukhari Muslim. Hadis ini bersumber daripada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mungkin telah ramai yang biasa mendengar hadis ini. Fima yarwihi ar-rabbih. Nabi menyampaikan apa yang Nabi terima daripada Allah. Jadi hadis qudsi. Yalah. Hadis qudsi. Qal innallaha katabas sayyi'a innallaha katabal hasanati was sayyiati thumma bayyana dzalik. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala merekodkan kebaikan-kebaikan, merekodkan dan mencatat
keburukan-keburukan. Kemudian ia menjelaskan. Bayyana dzalik. Kemudian Allah menjelaskan. Faman hamma bihasanatin falam ya'malha katabahallahu indahu hasanatan kamilah. Siapa sahaja yang berkehendak, berkeinginan, berhasrat untuk melakukan satu kebaikan, tapi sayangnya ia gagal melaksanakannya, gagal melakukannya, maka Allah tulis, Allah catat bagi orang itu hasanatan kamilatan, satu kebaikan yang penuh dan sempurna. Berazam, niat, nak buat kebaikan, tapi gagal melakukannya. Tak jadilah maksudnya gagal itu. Bagaimana penjelasannya? Nanti. Sia-siakah tidak? Oh tidak. Allah kata, aku ni Maha Pengasih. Walaupun kamu tak jadi melakukannya, karena kamu sudah berazam melakukannya, tak apa, aku tulis satu kebaikan. Sempurna. Tengok, bukan setengah. Hasanatan kamilatan. Dan kita tahu kan, satu kebaikan digandakan 10 kan? Minimum. Subhanallah. Wa in hamma biha fa'amilaha katabahallahu azza wa jalla. Dan jika ia berazam melakukan kebaikan, sudah berazam berniat dan berjaya melakukannya, Masya Allah. Bukan hanya dalam niat, tapi berjaya pula akhirnya. Di sini Allah tulis 10 kebaikan. Tadi 1. Okeylah tu, sekadar niat dapat 1 kebaikan. Sempurna pula tu. Bila berjaya dilakukan, dicatat oleh Allah 10 kebaikan. Asyara hasanatin. Adakah asyara hasanatin itu maksimum? Oh tidak. Ila 700 dhifin. Hingga 700 kali ganda. Adakah 700 kali ganda itu maksimum? Oh tidak. Ila ad'afin katsirah. Hingga gandaan yang banyak. Coba. Kurang bukti apa bahwa Allah itu sangat menghargai, sangat menyayangi, sangat mengasihi hambanya berbaik. Niat berbuat baik pun jika gagal melakukannya sudah diterima oleh sebagai satu kebaikan sempurna. Dan dalam kaidah agama satu kebaikan digandakan 10. Tahu bersama kalian. Jika berjaya melakukan niatnya nak buat baik itu, ditulis oleh Allah jadi 10 hingga 700 hingga ad'afin katsirah. Ini yang kita tak tahu. Gandaan yang berganda-ganda yang banyak itu berapa wallahu alam. Mungkin 2000, mungkin 10.000, mungkin satu amal kebaikan. Sebaliknya, wa in hamma bisayyi'atin. Jika ada seorang hamba berhasrat, berkeinginan untuk melakukan keburukan, kejahatan, falam ya'malha, dan dia tak jadi melakukannya. Tak jadi, tapi sudah terlanjur niat tempoh hari. Katabahallahu indahu hasanatan kamilatan. Ini lagi pelik. Allah catat bagi orang itu satu kebaikan sempurna. Subhanallah. Niat buat jahat, tak jadi melakukannya. Malah dicatat sebagai amal hasanat sempurna. Sempurna.
Wa in hamma biha fa'amilaha. Dan jika orang itu berniat nak buat kejahatan dan berjaya melakukannya, katabahallahu sayyi'atan wahidatan. Allah rekodkan dia, Allah catat dia sebagai satu kejahatan sahaja. Satu kejahatan saja. Niat jahat lalu berjaya melakukan, direkodkan sebagai sayyi'ah wahidah. Buat jahat, gagal, tak jadi melakukannya, ditulis hasanah kamilah. Coba perhati, ini hadis sahih Bukhari Muslim ya, daripada Ibnu Abbas. Tapi janganlah kemudian kita memahami terlalu sederhana. Oh, kalau begitu elok kita banyakkan niat saja. Tak kira niat baik, niat buruk kita banyakkan. Mana tahu sebab kita niat apa pun, nanti dapat pahala. Niat baik tak jadi buat pun, dapat pahala. Niat baik tak jadi buat, satu kebaikan. Niat jahat tak jadi buat pun satu kebaikan. Jadi modal ibadah hanya niat aja. Taklah, jangan begitu. Bukan begitu maksud hadis ini. Baik. Pertama saya ingin sampaikan dahulu sebelum saya uraikan hadis ini. Sebab hadis ini penting ya, jemaah sekalian. Nanti baca penjelasannya. Ini masih kaitannya dengan tadi. Ketika saya cerita Allah menunjukkan sifat keadilannya terhadap hambanya yang melakukan maksiat. Itu kan tadi. Sementara Allah menunjukkan sifat kasih sayangnya, belas kasihannya, kurnianya melimpah-limpah kepada hambanya yang melakukan kebaikan. Gitu ya. Jadi fadlullahi wa adluh fil jasa. Kasih sayang Allah dan keadilannya dalam memberi balasan. Untuk menambahkan pemahaman dalam ini, kali ini saya ingin sampaikan apa kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Yaqulu Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah. Ibnu Qayyim al-Jauziyah berkata, jami'u ibadihi tahta afwihi wa rahmatihi wa fadlihi. Seluruh hamba Allah, kita maksudnya lah khasnya, seluruh manusia hamba Allah ini, di bawah kemaafannya, di bawah pengampunannya, di bawah rahmatnya, di bawah kurnianya. Semua kita. Fama naja minhum ahadun illa bi'afwi wa maghfirati. Sebab itu tidak ada seorang pun daripada kita hambanya yang terselamat daripada azabnya, daripada balasan hukumannya, kecuali dengan pengampunannya dan kemaafannya. Demikian juga wala faza bil jannati illa bi fadlih wa rahmati. Dan tidak ada seorang pun yang berjaya, tadi yang selamat dari neraka, yang berjaya masuk surga kecuali kerana kurnianya, rahmatnya, kasih sayangnya. Itu kan maksud hadis tadi diuraikan oleh Ibnu Qayyim. Hadis yang pertama yang saya bacakan tadi. Wa idza kanat hadhihi halul ibad, kalaulah kenyataan, realiti keadaan hamba itu seperti itu. Saya ulangi. Keadaan hamba itu keadaannya yang sentiasa di bawah pengampunan Allah, di bawah rahmat Allah,
di bawah kurnia Allah. Semua. Sebab itu tidak ada sesiapa yang selamat daripada neraka kecuali karena sebab pengampunannya. Dan tiada yang berjaya masuk surga kecuali sebab kerana rahmatnya. Itu maksudnya. Itu keadaan kita. Hakikat keadaan kita itu seperti itu. Ya, masuk neraka ya karena dia tak dapat pengampunannya lah. Itulah maksudnya. Kenapa orang itu masuk neraka? Apa karena dosanya? Kita jawab begitu. Tidak salah tapi kurang tepat. Kenapa orang itu masuk neraka? Kita karena maksiatnya. Jawaban itu tidak salah tapi kurang tepat. Kata Ibnu Qayyim, yang betul ialah kenapa orang itu nanti masuk neraka? Kerana tidak mendapatkan pengampunan Allah bagi dosa-dosanya. Sebab jangankan dosa kecil, sayiat namanya. Lebih kecil, sedikit. Dosa besar pun dan banyak sekali pun jamaah sekalian. Jika Allah ampunkan, Allah maafkan, karena orang itu bertaubat dan dia berjaya mendapat pengampunan Allah, tak masuk neraka. Jadi kalau itu masuk neraka bukan karena dosanya, masuk neraka karena gagal mendapatkan pengampunan Allah. Paham ya? So itu di awal tadi saya katakan, bila kita menyadari telanjur buat dosa, yakinkan dalam diri kita, ini ada balasan ini neraka, ini neraka. Nanti aku akan diseret neraka nih. Yakinkan itu. Bila kita yakin dapat balasan neraka, dan kita tidak akan selamat daripadanya tanpa pengampunannya, maka pasti kita akan segera istighfar, segera taubat. Itu maksud saya. Jadi apa ya? Hati kita, pikiran kita tuh kita latih begitu berfikirnya. Oh iya ya gini kan. Bukan sebab dosa. Sebanyak apa dosa jika Allah ampunkan bebas daripada neraka. Sekecil apapun dosa, kesalahan, jika tak dapat pengampunan, ada balasannya. Itulah kata Ibnu Qayyim. Demikian juga sebaliknya, orang masuk surga, berjaya masuk surga, itu semata-mata karena kurnia Allah. Karena rahmatnya. Bukan karena amalnya. Suatu sebanyak manapun amalan kita, mintalah kepada Allah. Allahumma rahamni. Suatu doa yang paling bagus. Dari sekian banyak doa semua bagus ya. Doa semua bagus. Tapi dari sekian banyak doa yang baik kita amalkan apa? Kan minta doa kan? Rabbighfirli warhamni. Betul. Rabbighfirli warhamni. Ya Allah ampunilah. Mana dosa ampunilah. Warhamni dan rahmatilah. Dua itu cukup. Kenapa? Bila kita mendapatkan pengampunan daripada bagi dosa kita, kita merdeka daripada neraka. Sungguh pun dosa kita waktu itu banyak. Kan sudah diampunkan. Bila sudah merdeka daripada neraka karena dapat pengampunan, macam mana nak masuk surga? Warhamni. Berilah ya Allah rahmat. Limpahkan rahmat. Sebab hanya dengan rahmat saja orang boleh masuk surga. Kan doa kita masih hidup itu. Rabbighfirli. Sebab itu bila kita duduk antara dua sujud, Rabbighfirli itu jangan laju-laju baca doa itu. Hayati betul-betul kan itu doa yang Allahu Akbar bagi saya. Jauh lebih penting, jauh kita perlukan doa Rabbighfirli warhamni itu berbanding doa Allahumma rzuqni rizqan wasi'an. Tawil umurana, minta rezeki yang melimpah-limpah, minta sehat, minta. Bukan tidak boleh minta rezeki, bukan tidak boleh diselamatkan daripada corona, boleh. Boleh. Mintalah. Bahkan tali kasut terputus pun Nabi suruh kita mohon kepada Allah. Tapi dari sekian banyak permintaan kita pada Allah, doa masalah, tolonglah diri kita masing-masing.
Mintalah yang paling kita perlukan dalam hidup ini, dunia dan akhirat. Apa yang paling kita perlukan dalam hidup dunia dan akhirat? Sebagai manusia, hamba Allah. Pengampunan Allah bagi dosa kita dan rahmatnya. Rabbi fili warhamni. Karena dengan maghfirah Allah, orang bebas dari neraka. Saya ulangi, orang masuk neraka bukan karena dosanya. Orang masuk neraka karena tidak mendapat pengampunan bagi dosa-dosanya. Saya itu Rabbik fili. Orang masuk surga bukan karena amalnya, kata Nabi. Tapi orang masuk karena rahmat Allah, kasih sayang Allah. Sebab itu warhamni, warham. Itu doa kita masih hidup. Sekarang, apa doa yang Nabi ajar kepada kita untuk mendoakan saudara kita yang telah meninggal? Kan satu daripada doa orang hidup pada orang yang mati apa? Allahumma ighfir lahu warhamhu. Itulah doa yang luar biasa itu. Ya Allah, kami tak minta banyak, ya Allah, kepadamu bagi saudara kami yang telah meninggal ini. Kami tak minta banyak. Kalau boleh dan kau kabulkan, ya Allah, 2 pun cukuplah. Bukan tak boleh minta banyak-banyak, jangan salah faham. Tapi dari sekian banyak yang doa seperti mana umpamanya, berilah ia rumah lebih baik dari rumahnya di dunia, pasangan hidup lebih baik dari pasangan hidupnya, keluarga lebih baik dari keluarganya, tempat lapangkan kuburnya. Dan itu memang diajar oleh Nabi, bukan tak boleh. Tapi dari sekian banyak permintaan tadi kepada si mati, nih nomor 1, nomor 2 ini paling penting. Ya Allah, kami mohon kepadamu ya Allah, yang paling utama bagi si mati ini, 1, Allahumma ighfir lahu. Ampunkan segala dosanya ya Allah. Ampunkan ya Allah. Warhamhu. Masya Allah. Dan beri dia rahmat ya Allah. Sebab bila dah dapat pengampunan bagi dosanya, bebas daripada neraka. Bila Allah dapat rahmat dia, masuk surga. Sudah. Dosa terampun, dapat rahmat Allah, sudah. Dalam kubur senang, di akhirat senang. Dan Allah membuka pintu seluas-luasnya bagi hambanya untuk dapatkan 2. Itu sebabnya saya betul-betul kagumlah dengan ulama yang satu ini, Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, dalam memahami hadis tadi, hadis yang dibahas di atas tadi. Beliau menyebutkan semua hamba Allah ini hakikatnya di bawah. Makna nasibnya ditentukan oleh pengampunan Allah, rahmat Allah. Itu saja. Tak lebih daripada itu. Maksudnya apa Tuan Syekh? Kalau kita tanya Luqayyim, apa maksud Tuan kata itu? Bahwa kita ini kita di bawah. Iyalah. Sebab kamu akan selamat daripada neraka bila kamu dapat pengampunan. Kalau kamu tak dapat pengampunan, kamu masuk neraka. Oh iya pula. Apa yang masuk rahmat? Ya, kamu tak akan masuk surga dengan apa sekalipun. Amal kamu tidak cukup untuk memberikan kamu masuk surga. Kecuali dengan rahmatnya. Lalu Ibnu Qayyim menyimpulkan, kalau begitulah keadaan kita sebenar-benarnya, falau adzabahum la'adzabahum wa huwa ghairu dhalim lahum. Jika Allah ingin menyiksa mereka hamba yang berdosa, karena Allah tidak mengampunkan mereka, kan itu hak mutlak Allah tuh. Nak mengampunkan hamba yang berdosa kah? Nak mengampunkan mereka, itu hak mutlak Allah. Terpulang pada Allah. Mana yang Allah nak kehendaki? Allah nak mengurangkan kehendaknya, nak mengurangkan kehendaknya yang mana? Nak menghendaki hamba yang disiksa atau diampunkan? Tapi Allah ni Maha Pengasih. Ingat, aku ni punya kehendak yang bebas. Kalau kamu rasa-rasa mau aku, mohon kepada aku, merengek-rengek, merintih kepada aku,
supaya aku mengampunkan dosamu, ya aku akan ampunkanlah. Karena kamu nampaknya betul-betul insaf dan minta ampun. Tapi kalau kamu tak kisah, bahkan tidak merasa bersalah, ya aku akan siksa kamu. Tengok. Walaupun Allah punya kehendak yang mutlak, Allah suruh kita merayu. Jika kita merayunya, ya nanti Allah akan kabulkan. Apalagi Nabi bersabda, Allah ini sifatnya Hayyun Karimun, dermawan dan pemalu. Masya Allah. Sifat Allah itu dermawan, suka memberi, pantang menolak permintaan. Nah, itu maksudnya. Dan pemalu. Malu sungguh jika tidak memberi. Bila ada seorang hamba mengangkat tangannya, memohon sesuatu pada Allah, Allah malu kalau hamba itu turunkan tangannya dalam keadaan tangan kosong. Maknanya tak dapat apa-apa. Pasti Allah bagi. Kenapa kita tidak sentuh, kita tidak ketuk pintu rahmatnya? Kan pintu rahmatnya lebih luas, lebih besar daripada pintu kemurkaannya. Kan itu Allah sendiri yang kata. Nabi memberitahu kita. Allah berfirman, "Ghalabat rahmati ala ghadabi." Rahmatku itu mengalahkan kemurkaanku. Wasi'at rahmati kulla syai', kata Quran. Rahmatku mengatasi, meliputi segala sesuatu. Allah ada hak, Allah ada kehendak untuk mengazabnya jika Allah mau. Tapi Allah juga punya kebebasan untuk merahmatinya jika Allah. Sedangkan rahmat Allah itu lebih luas dari kemurkaannya. Sebab itu, kata Ibnu Qayyim, jika Allah menyiksa mereka yang berdosa kerana dosanya, karena Allah tak nak bagi mereka pengampunan, karena mereka tak minta, wa ghairu zalim. Maka Allah tidak zalim. Allah tidak zalim. Allah adil. La likauni qadirun alaihim. Jika Allah menyiksa mereka bukan karena Allah berkuasa. Dengar ya. Allah menyiksa mereka yang berdosa dalam neraka, membalas orang buat jahat dengan siksaan. Itu bukan karena Allah berkuasa membalasnya. Bukan. Sebab kalau kita yakin begini, oh Allah siksa mereka karena Allah berkuasa menyiksanya. Mana kalau Allah tidak menyiksa mereka? Bukan ini bermakna Allah, oh karena Allah tak ada kuasa, maka Allah tak berani nak menyiksa. Tak cukup kuasa. Itulah, itu kita. Kita di dunia ini jemaah sekalian, kalau ada orang buat salah pada kita, kita akan balas dia jika kita mampu. Kenapa awak? Ya, saya mampu. Sampailah. Bermakna kalau kita tak mampu, ya kita hanya sabar je lah. Itu kita. Jadi masalahnya Allah menyiksa atau tidak itu bukan karena Allah itu kuasa atau tidak menyiksa. Kuasa menyiksa atau tidak kuasa menyiksa. Bukan. Itu kaitannya bukan kuasa atau dengan sifat kudrahnya. Bukan. Tapi kaitannya dengan irodahnya. Sebab itu, mintalah ya Allah. Ampunilah aku. Balistihqaqihim. Ini dia. Bukan karena Allah berkuasa nak membalas kejahatan mereka, bukan. Tapi siksaan yang Allah berikan pada mereka yang yaitu kerana listihqaqihim. Karena memang mereka berhak dapat siksa. Itu namanya adil. Allah balas kejahatan orang dengan siksa bukan kerana Allah berkuasa menyiksanya, tetapi kerana mereka manusia itu berhak mendapatkannya. Dan Allah bagi. Itu namanya adil. Bukan kerana Allah zalim. Sebab apa? Walau rahimahum. Kalaulah Allah rahmati mereka. Lakana dzalika bifadli. Pasti rahmat itu karena kurnianya. Katalah orang berdosa. Jika Allah siksa mereka, karena memang berat disiksa. Tapi, jika Allah rahmati mereka. Rahmati mereka maknanya,
Allah tak siksa mereka, begitulah. Allah bebaskan daripada siksaan walaupun mereka berusaha. Itu semata-mata karena kurnianya. La bi amali, bukan karena amalnya, bukan. Maksud Ibnu Qayyim beginilah. Jika ada orang buat salah, kesannya sebanyak ini, amalnya sebanyak ini, banyak sekali amal dia. Dosanya ada. Jumpa Allah di akhirat. Orang ini betul-betul di bawah pengampunan Allah dan rahmat Allah. Jika Allah siksa mereka, ya bukan bermakna Allah ada kuasa menyiksa mereka, karena itu memang hak mereka untuk disiksa. Mereka berhak disiksa. Kan ada dosa. Tapi jika Allah memberi rahmat pada mereka, maknanya Allah angkat siksanya, dibiaskan daripada balasan siksa, wahai dia berdosa, bukan karena amalnya yang banyak. Allah bukan karena amal kamu yang banyak. Bukan sebab kamu anak Nabi, bukan sebab kamu anak guru, bukan sebab kamu bukan sebab amal kamu yang banyak. Kamu ada dosa, betul, aku boleh siksa kamu, karena itu kamu yang berhak disiksa. Tapi jika aku tak siksa kamu, itu semata-mata karena rahmatku kepada kamu, bukan karena amalmu yang banyak. Saya kira Ibnu Qayyim memahami sangat cerdas. Supaya kita tidak salah persepsi tentang Allah, supaya orang tidak bangga dengan amalnya, begitulah maksudnya. Bila mampu beramal, bersyukurlah karena Allah tolong. Tapi amal kita sebanyak manapun belum cukup. Belum cukup. Masih jauh daripada cukup. Untuk memastikan kita selamat di akhirat. Tanpa rahmat Allah. Habis kalau orang senang di akhirat, bukan karena amalnya, lalu buat apalah kita beramal? Nah, mungkin ada yang tanya begitu. Kan sia-sia aja. Masuk surga bukan karena amal, jadi buat apa kita beramal? Dulu semasa masih belajar, ada juga kita bertanya begitu pada guru yang mengajar. Tapi jawabannya, ya sederhana sekali jawaban dia. Kalau kamu umpamanya inginkan ya masukkan masih pelajar, jadi pelajar kan suka kan itu apa namanya macam-macam gitu. Kalau kamu nak mangga yang kamu inginkan di atas pokok itu, macam mana kamu mendapatkan mangga? Ya macam-macam lah caranya. Kalau budak apa namanya mungkin nak ambil jalan mudah, kita baling batulah mangga itu. Tapi penat ya kalau kena. Kena jatuh tak kena. Ya kita panjatlah. Oh, kita panjat. Panjat ya kalau kamu tak gayat. Kalau gayat, ya. Yang paling praktikal pakai galah lah. Pakai galah. Tapi kalau mangga itu tinggi, ya galahnya kena panjang. Makin tinggi, makin panjang. Apalagi mangga yang manis-manis, yang besar-besar, di atas. Paling tinggi. Yang rendah-rendah itu kecil-kecil. Kita pun apa maksud Ustaz jelaskan itu? Ya lebih kurang begitulah peranan amal kamu katanya. Mangga yang kamu nakkan, yang besar, yang manis, yang ada di atas itu, ya, kamu tidak boleh mendapatkannya tanpa pakai galah. Tanpa pakai galah. Nah, galah itu alat untuk mendapatkan mangga. Makin tinggi mangga yang kamu nak, kamu perlu tangga yang paling tinggi. Nah, rahmat Allah itu ibaratnya mangga itulah. Untuk menggapai rahmat Allah, untuk jolok rahmat Allah, untuk dapat rahmat Allah, amal kena banyak. Bila kita inginkan rahmat yang banyak, amal kena banyak. Bila kita inginkan mangga yang besar, yang manis, yang di atas, galah makin tinggi. Bagaimana mungkin kamu mengharapkan mangga yang di atas, yang kamu nakkan itu jatuh begitu saja? Dia tak mau jatuh kalau kamu tidak jolok. Bagaimana mungkin kamu ingin masuk surga tapi kamu tidak punya amal? Itulah ibaratnya. Itu ya sebagai analogi mudah. Jadi apa maksudnya? Amal itu yakni sebagai alat untuk kita, sarana untuk kita mendapatkan rahmat Allah. So sangat penting.
Makin banyak amal kita, insya Allah makin mudah rahmat itu turun. Walaupun Allah sendiri yang menentukan kadar rahmat kepada hambanya itu. Itu kata Ibnu Qayyim. Tegas ya, saya ulangi. Ibnu Qayyim disimpulkan pahamannya. Orang masuk neraka bukan karena dosanya. Tapi orang masuk neraka karena gagal mendapatkan pengampunan Allah. Gagal mendapat pengampunan. Ini karena apa? Orang masuk surga bukan karena amalnya, tapi masuk surga karena rahmatnya. Sekarang, kata Ibnu Qayyim, kalau orang itu ada amal, amalnya banyak, ada dosa juga yang belum terampun, di akhirat, nah, ya, nasibnya bergantung di bawah pengampunan Allah dan di bawah kurnia rahmat Allah. Terpulang, jika Allah nak siksa mereka, ya karena mereka berat disiksa. Karena berat disiksa. Bukan karena Allah berkuasa menyiksa mereka. Tapi jika Allah ampunkan, rahmati mereka, Allah sebenarnya boleh menyiksa mereka ya, karena mereka berat. Tapi jika Allah ampunkan mereka, rahmati mereka, bukan karena amal yang banyak, tapi karena kurnianya. Jadi tak akan, oh tak apalah, dosa kamu ni banyak nih, tapi kamu sebenarnya berhak aku siksa sebab dosa kamu ni aku tak ampunkan lagi. Kamu tidak minta ampun. Tapi tak apalah, aku tak jadi siksa kamu lah sebab memandangkan amal kamu banyak. Bukan. Memandangkan amal kamu ni banyak, jadi dosa kamu sendiri tak apalah, kira okey lah. Bukan. Bukan begitu. Memandang kamu ni karena cucu tok guru, tak apa aku maafkan. Sama sekali tidak. Kesenangan seseorang di akhirat, rahmat Allah yang Allah berikan pada hambanya di akhirat nanti, semata-mata kesenangan itu semata karena rahmatnya, bukan karena amalnya, sehingga masuk surga pun. Pengajarannya apa? Kalau kita sudah beramal, yakinlah amalan itu karena pertolongan Allah. Sebab itu syukuri, bersyukur pada Allah bila kita mampu beramal. Mampu qiyamul lail. Syukur ya Allah, terima kasih ya Allah karena kau bantulah mengamal. Nampak pertolongan Allah. Selepas bersyukur terima kasih, minta ampun pula. Minta ampun karena jangan-jangan kemampuan yang Allah berikan pada kita sehingga kita mampu qiyamul lail, tapi pelaksanaannya masih jauh daripada sempurna. Kita masih cuai. Sebab itu kita wajib minta ampun ya Allah, minta ampun ya Allah. Sebenarnya kekuatan, kemampuan yang kau berikan pada hamba malam hari ini, sebenarnya lebih daripada, tapi hamba hanya mampu buat sekian. Maknanya masih jauh daripada yang kau maukan. Minta ampun ya Allah, minta ampun. Orang yang sentiasa mensyukuri pertolongan Allah dan meminta ampun atas kekurangan amalnya, insya Allah pintu ujub itu tertutup rapat-rapat. Yakinlah, pintu ujub itu tertutup rapat-rapat. Tapi jika dia tidak merasa mampu qiyamul lail itu atas pertolongan Allah, bangganya pasti luar biasa. Pasti bangga akan. Ada guru kami itu kata, di sempena Ramadan, pondok Ramadan, dia kata. Saya terkejut juga waktu itu, karena ayatnya memang pelik lah. Dia boleh kata begini, kamu tahu tak? Salah satu punca kesalehan itu boleh melahirkan radikalisme. Pelik tak pelik bunyi ayat macam tu? Kesalehan seorang itu boleh melahirkan radikalisme. Jadi sifat radikal itu seringkali muncul karena kesalehan diri seseorang. Kan pelik bunyi ayat itu. Rupanya maksud dia seringkali, bukan setiap kesalahan, orang yang merasa dirinya soleh itu akan memunculkan sifat radikal. Radikal tak sebenarnya bom orang ya. Menghukum orang itu termasuk radikal, menyalahkan orang karena merasa benar sendiri. Lalu diberi contoh. Karena memang maksud itu adalah gejala-gejala ini. Ustaz ini pandai menggunakan murid-murid. Coba kalau kamu kata bulan Ramadan kamu berjaya iktikaf 10 hari.
Kamu iktikaf ya 10 hari. Tak keluar masjid. Makanan disediakan. Itu hari tak pikir apa juga. Habis 10 hari nanti kamu keluar. Atau tiba semasa iktikaf kamu nampaklah kawan-kawan main bola di luar. Boleh jadi tak akan timbul dalam hati kamu. Apalah ini. Ramadan pula ni main bola, banyaklah orang ni lupa Tuhan katanya. Baru iktikaf 10 hari keluar di masjid yang besar, tengok semua orang salah. Apalah kini saya tengok orang hidup cari. Kenapa tiba-tiba kita menjadi hakim? Menjadi pengadil bagi amalan orang. Tengok orang bekerja apa? Dia fikir ibadah itu hanya iktikaf. Wahai kawan yang sedang mencari nafkah untuk menyara kehidupan familinya, kehidupan keluarganya, sedang merawat ibunya, itu ibadah yang luar biasa. Tapi bagi pandangan orang yang baru iktikaf 10 hari, tengok orang itu, apalah Ramadan ini apa nih. Tiba-tiba dia merasa paling benar sendiri, paling bersih sendiri, sehingga semua yang tak sama dengan ibadahnya dianggap salah. Nah, itu sudah ada tanda-tanda radikal itu. Bila meningkat, nanti jadinya Khawarij pada zaman dahulu. Jamaah tahu tak? Khawarij pada zaman Nabi ini orang yang sangat kuat ibadahnya. Iya. Sangat menjaga sholatnya. Sangat menjaga. Luar biasalah Khawarij. Sehingga siapa yang cara ibadahnya tidak sama dengannya, cara beragama, pemahaman agama tidak sama dengannya, ya dianggap tidak beragama. So itu biasa mengkufurkan orang. Niat untuk bunuh Ali bin Abi Thalib, niat untuk bunuh Muawiyah, walaupun akhirnya gagal, Ali yang menjadi bunuh. Itu kan berpunca karena merasa soleh. Rupanya itu yang dimaksudkan. Kata guru saya tadi, kesalehan seringkali melahirkan sifat radikalisme. Itu tentu kesalehan yang timbulkan ujub dan riak tadi adalah. Dia fikir tak fikir, dia soleh jadi baik itu atas pertolongan Allah, atas rahmat Allah. Kalau Allah tidak rahmati dia, kalau Allah tak bantu dia, jangankan mampu iktikaf 10 hari berturut-turut. Duduk di masjid setengah jam pun pasti tak tahan. Jangankan mampu menghatamkan Al-Quran sehari semalam. Kalau bukan karena rahmat Allah. Mungkin baca Wadduha pun sudah terlalu panjang rasanya. Kita ni la haula wala quwata illa billah. Dan kita dipahami betul. Allah panggil hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, kita jawab la haula wala quwata illa billah. Apa maknanya? Seakan-akan begini. Allah kata, "Mailah solat dulu, sembahlah aku dahulu. Marilah mencari kejayaan dahulu." Kita, ya Allah, bagaimana mungkin kami nak melakukan solat yang kau wajibkan? Bagaimana mungkin kami tidak meraih kejayaan di akhirat, ya Allah? Kami ini lemah, tak punya daya. Kami bergerak pun Engkau yang menggerakkan. Kami bernafas pun Engkau yang kendaki. Mata kami lihat pun Engkau kendaki. Jadi tolonglah bagi kami kekuatan, ya Allah. Bantulah kami. Ringankan anggota tubuh kami. Sehingga kami berjaya melakukan sholat yang Engkau. Lalu Allah kata, oh iya, karena kamu merasa lemah, merasa tidak berdaya, menggantungkan kekuatanmu kepada aku, maka aku bagi kamu kekuatan. Boleh berdiri, boleh rukuk, boleh. Selepas sholat kita pun terima kasih ya Allah, karena dengan bantuanmu sajalah, rahmatmu sajalah ya Allah, hambamu berjaya menjawab seruanmu. Tanpa pertolonganmu ya Allah, hambamu pasti tidak mampu. Selepas itu kita minta ampun. Walaupun ya Allah, ampunilah dosa hambamu ini. Karena pasti ketika hambamu melaksanakan perintahmu tadi, banyak kekurangan sana sini. Taksir namanya, cuai. Ampunilah ya Allah, ampunilah. Bila dua ini menyatu dalam diri kita setiap kali kita beramal, bersyukuri pertolongan Allah, dan kemudian mengakui kekurangannya, pintu ujub itu tiba-tiba tertutup rapat. Dan tertutupnya pintu ujub itu, Masya Allah, itu itu nikmat yang luar biasa itu. Pahala tersimpan, amalan dinilai, dan tidak akan melahirkan tadi. Tiba-tiba kita jadi hakim pula. Itu contoh yang mudah. Ini contoh yang saya terima dulu ya masa belajar di Pondok Ramadan.
Ini kamu ni tak percaya cabut kamu buat. Iktikaf 10 hari saja. 10 hari aja. Jangan 1 bulan. Lalu semasa kamu keluar iktikaf, tengok kawan kamu main bola. Ya maklumkan pelajar-pelajar masing. Atau sedang iktikaf siang hari, petang hari, lain kamu main bola ke, bola kanya kamu. Dalam hati kamu, apa ni Ramadan main. Atau kamu tengok sedang ada orang jalan jual kuih untuk berbuka puasa pun, apa ni, puasa jualan. Dia tak fikir jualan kuih itu cari rezeki. Mungkin dia sedang menyara anaknya. Apa itu bukan ibadah? Jadi tiba-tiba kita melihat Islam yang diajar oleh Nabi itu hanya yang kita fikirkan Islam. Dan itu bahaya, itu akan melahirkan sifat radikal aja mas sekalian. Walaupun radikalisme daripada yang paling kecil. Kan ciri-cirinya itu, suka menghukum orang. Itu kamu. Jadi akhirnya Islam yang betul itu Islam yang dia fahami. Bukan. Udah itu. Selagi tak sama dengan apa yang diberikannya, semuanya salah. Ini bahaya. Baca aja kisah Khawarij. Kita yakin semua sudah belajar Khawarij. Kan puncanya karena itu. Orang Khawarij orang soleh-soleh. Orang soleh-soleh. Sehingga yang tak sama dengan pemikirannya, bunuh saja. Kafir aja. Sangat-sangat bahaya. Itu rupa-rupanya maksud ucapan Ustaz kami dahulu. Terkejut, tak terkejut macam mana. Dia boleh kata, kesalehan ini sering melahirkan sifat ekstremisme, sifat melampau. Kita disuruh soleh, tapi rupanya bila kita tidak pandai memanage hati kita. Itu bagi saya pengajaran yang sangat tinggi, sebab itu kaitannya dengan ihsan. Kaitannya dengan tazkiyatun nafsi sebenarnya. Ucapan itu kaitannya dengan tazkiyatun nafsi. Atau mungkin dengan bahasa yang lebih umum, kaitannya dengan ilmu tasawuf. Tasawuf sunni maksud saya. So, paham tu ya? Jadi sangat jelas di sini. Rasul SAW, sekarang coba. Yang sabda tadi Nabi, tidak ada seorang pun daripada kamu masuk surga kecuali karena rahmat Allah. Nabi pun kata, ya aku. Itu Nabi. Yang qiyamul lailnya, Masya Allah, nomor wahid. Puasanya nomor wahid. Sopan santunnya nomor 1. Tolaan nomor 1. Ya, ringkas katalah, ubudiahnya nomor 1 Rasulullah. Itu pun Nabi boleh kata, ya aku pun tak masuk surga kecuali dengan rahmat Allah. Lalu siapa kita? Siapa diri kita? Apa yang kita nak banggakan dengan amal kita? Kalau Nabi sekalipun yang jago dalam semua hal, dalam ibadah maksudnya, itu pun masih, ya aku pun tak masuk surga dengan amalku kecuali rahmat Allah. Kalau kita fikir ni tiba-tiba, ya Allah ya Tuhanku, besarnya lah kasih sayangmu ya. Ujub tu tiba-tiba tertutup ya mas sekalian. Ya. Sebab mudah, orang tu mudah ujub. Itu saya kata guru saya, baru etika 10 hari keluar sudah jadi pengadil sana sini. Ya mungkin kita rajin belajar. Alhamdulillah kita kalau rajin belajar, sementara yang lain belum. Alhamdulillah, syukur pada Allah dan minta maaf. Karena boleh jadi peluang yang Allah berikan kepada kita belum kita manfaatkan sepenuhnya. Boleh jadi orang lain yang tidak ikut belajar sama sedang melakukan ibadah yang lain. Mungkin sedang merawat ibunya mungkin. Jadi maksud saya jangan mudah suudzon gitulah. Jangan mudah suudzon kepada orang yang tidak berbuat macam perbuatan kita. Kita sedang sholat, dia tidak sedang sholat. Apa mungkin, apa kita fikir nak sholat pun lapor kita? Jangan mudah begitu maksudnya. Boleh jadi dia lebih baik daripada kita. Dan ini pernah kita sampaikan pada sini dahulu. Bagaimana dahulu Isa alaihissalam punya pengikut itulah. Yang satu hawariyun yang luar biasa, yang satu pencuri yang ingin bertaubatlah. Tengok, akhirnya Allah ampunkan dosa pencuri dan Allah batalkan hawariyun, amal hawariyun. Pernah kan kita pelajari itu? Subhanallah. Jadi ini penting ya kaitannya dengan hati ini. Baik, jemaah sekalian, untuk sementara itu sahaja. Saya belum sempat menjelaskan apa yang dimaksudkan siapa yang berazam, berniat untuk buat baik, dapat ini, buat jadi. Sebenarnya ada 4 di situ kategori dia ya. InsyaAllah nanti saya jelaskan. Man hama bihasan falam ya'malha, 1.
berazam buat baik tapi tidak sempat beramal. Man hamil fa'alaha wa amilaha, buat baik dan mengamalkannya. Berazam buat jahat dan tidak melakukannya, buat jahat dan berjaya melakukannya. Ada 4 keadaan. 4 keadaan itu yaitu perlu penjelasan sebenarnya. Tidak kalau tidak nanti kita takut silap memahami hadis yang mulia. Itu saja sampai sampaikan, insyaallah ada peluang, ada kesempatan nanti kita akan semula yang benar-benar Allah jua, silap kelemahan diri sendiri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. A'udzu billahi wal asinal min salafi khus ila alladziina amanu wa amilus solihat tawassaw bil haqq tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.